Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis. Kami tidak menyamakan kisah Islam yang suci dan nyata dengan fiksi Naruto. Semua kesamaan yang dibahas adalah dalam konteks naratif dan nilai moral semata, bukan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ketahuilah Islam. Hari ini kita akan membahas topik unik dan jarang diangkat. Kemiripan antara kisah dalam anime Naruto dengan kisah-kisah para nabi dan nilai-nilai Islam. Apakah ini kebetulan atau ada unsur kisah Islam yang menginspirasi cerita Naruto? Ashura dan Indra versus Habil dan Qabil. Pertarungan dua saudara yang diturunkan ke generasi setelahnya. Pernahkah kita berpikir kenapa di dalam Naruto, konflik besar yang melanda dunia shinobi ternyata berakar dari dua orang bersaudara? Ashura dan Indra. Keduanya adalah putra dari Hagoromo, sang Rikudo Sennin. Dua anak yang sangat berbeda, satu sabar, rendah hati dan penyayang. Satunya lagi kuat, cerdas, tapi penuh ego dan ambisi. Hagoromo awalnya ingin memberikan tongkat estafet perdamaian pada anak yang hatinya lurus. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling benar. Ashura lah pilihannya. Dan sejak itu, Indra tidak terima. Dia merasa seharusnya dialah pewaris sejati kekuatan ayahnya. Maka dimulailah permusuhan. Bukan hanya antara dua saudara, tapi permusuhan yang diwariskan ke generasi demi generasi. Naruto dan Sasuke hanyalah kelanjutannya. Tapi, tahukah kamu? Dalam Islam, kita juga punya cerita tentang dua saudara kandung yang sangat mirip. Namanya Habil dan Qabil, putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah memerintahkan mereka mempersembahkan kurban, Habil mempersembahkan dengan hati yang ikhlas, Qabil dengan niat yang buruk. Dan ketika Allah menerima persembahan Habil saja, Qabil murka, iri, benci, sampai akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dan tahukah kamu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memulai satu dosa, maka dia akan menanggung dosa semua orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Qabil menanggung dosa anak cucunya yang meniru jejaknya. Mirip dengan Indra dalam Naruto. Karena amarah dan kesombongannya, seluruh generasi setelahnya penuh konflik dan pertumpahan darah. Dalam Islam dan di Naruto, konflik besar bisa bermula dari masalah batin antara dua saudara. Jika hati tidak dijaga, jika kita merasa harus menang sendiri, maka permusuhan bisa turun-menurun, bahkan melampaui nyawa kita sendiri. Pernahkah terpikir bahwa semua tragedi besar dalam dunia Naruto, konflik antar klan, kehancuran desa-desa shinobi, bahkan perang dunia ninja, semua itu tidak dimulai oleh tokoh kuat seperti Madara atau Obito, melainkan oleh satu sosok yang jarang diperhatikan. Tidak punya kekuatan besar, tidak jadi pemimpin, bahkan jarang berbicara. Namanya Zetsu Hitam. Zetsu bukan petarung utama, tapi dialah yang membentuk sejarah. Ia memutarbalikkan catatan sejarah ninja, membisikkan ide-ide palsu ke tokoh-tokoh kuat, dan menyamar sebagai pelayan setia, padahal menyusun rencana jangka panjang untuk membangkitkan Kaguya. Tujuannya satu, menguasai dunia dengan ilusi palsu. Jika direnungkan, Zetsu sangat mirip dengan musuh sejati manusia dalam Islam, iblis. Iblis tidak muncul secara terang-terangan. Ia tidak memaksa, tidak membunuh langsung, tidak mengumumkan perang. Tapi ia berbisik, menyelinap, menanamkan was-was ke dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Zetsu juga demikian. Ia tidak pernah memimpin Akatsuki secara resmi, tapi memengaruhi isinya. Ia tidak pernah duduk di tahta, tapi mengatur arah sejarah. Bahkan rencana Tsukuyomi tak terbatas yang diyakini Madara sebagai solusi kedamaian adalah hasil manipulasi Zetsu, yang sebenarnya hanya ingin dunia dikendalikan oleh satu entitas, Kaguya. Begitu pula iblis. Ia membisikkan kepada manusia bahwa keburukan adalah kebaikan, bahwa dosa bisa jadi bentuk cinta, bahwa maksiat adalah kebebasan. Semua kedengarannya indah, tapi akhirnya menjauhkan manusia dari Allah. Dan yang menakutkan, Zetsu menjalankan rencana ini selama ribuan tahun. Menunggu dengan sabar,
berpura-pura netral, padahal setiap langkahnya mengarah ke kehancuran besar. Sama seperti iblis, sejak diturunkan ke bumi, ia tak pernah berhenti memusuhi anak cucu Adam, Nagato dan konsep Dajjal. Dalam dunia Naruto, ada satu karakter yang penuh luka dan dendam, tapi mengaku membawa misi suci. Nagato alias Pain. Ia tampil sebagai penyelamat, membangun sistem keadilan baru, dan menyebut dirinya Tuhan dari dunia shinobi. Namun, caranya adalah dengan teror, kekuatan, dan rasa takut. Ia menciptakan senjata pemusnah massal, lalu berkata, "Kalau semua orang merasakan sakit yang sama, maka tak ada lagi yang berani memulai perang." Coba kita renungkan. Apakah ini kedamaian atau ancaman yang dibungkus dengan nama keadilan? Dalam Islam, ada sosok akhir zaman yang juga mengaku sebagai penyelamat. Dia juga mengaku sebagai Tuhan. Dia menjanjikan dunia yang damai, makmur, tanpa kelaparan. Tapi, itu semua tipuan. Dia adalah Dajjal. Rasulullah bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain Dajjal." Dajjal akan tampil seolah membawa solusi. Tapi ia akan memutarbalikkan kebenaran, membuat manusia bingung mana yang benar dan mana yang batil. Nagato, di balik wajah dinginnya, sebenarnya adalah korban. Ia pernah percaya pada perdamaian, tapi setelah kehilangan sahabat-sahabatnya, ia berubah. Ia mengira kedamaian hanya bisa dicapai dengan kekuatan mutlak. Ia membangun organisasi Akatsuki, memaksakan perdamaian lewat rasa takut. Sama seperti Dajjal yang kelak memaksa manusia untuk percaya padanya atau dihukum. Ada satu adegan kuat ketika Nagato berkata, "Aku adalah dewa dunia ini. Aku yang menentukan hidup dan mati." Ini bukan hanya kesombongan. Ini adalah bentuk kesesatan total, mengambil peran Tuhan. Dalam Islam, itulah inti ujian Dajjal, menyeret manusia untuk percaya bahwa ada makhluk yang bisa mengatur segalanya. Di masa lalu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa. Dialah Firaun, penguasa yang bukan hanya menganggap dirinya raja, tapi bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun siapa sangka, di istana mewah Firaun tinggal seorang anak kecil dari Bani Israel yang dibesarkannya sendiri. Namanya Musa alaihi salam. Firaun dan Musa dulu tinggal satu istana. Musa tumbuh besar di tengah keluarga Firaun. Mereka mungkin makan di meja yang sama, bermain di halaman istana yang sama. Dibesarkan oleh ibu angkat yang sama, Asia, istri Firaun. Tapi perpisahan terjadi ketika kebenaran diwahyukan kepada Musa. Ia tidak bisa tinggal diam melihat penindasan Firaun. Ia memilih jalan kenabian, sementara Firaun memilih jalan kesombongan dan kekuasaan. Di masa kecil mereka adalah sahabat, Madara dan Hashirama, dua anak dari klan berbeda, tapi memiliki mimpi yang sama, dunia tanpa perang. Mereka duduk bersama di tepi sungai, berbagi rencana tentang kedamaian, tentang desa yang tak lagi berdarah. Satu tempat di mana anak-anak bisa tumbuh tanpa takut kehilangan keluarga. Tapi waktu berjalan, realitas berubah. Perang terus berlanjut dan mereka sadar mereka berasal dari klan musuh bebuyutan, Uchiha dan Senju. Meski begitu, Hashirama tetap bertahan pada idealisme. Kedamaian bisa dicapai dengan kepercayaan. Tapi Madara, karena kehilangan adiknya dan dikhianati dunia berkali-kali, percaya bahwa kedamaian hanya bisa ditegakkan dengan kekuatan. Akhirnya, mereka berhasil membentuk desa Konoha, tapi luka Madara tak sembuh. Ia merasa suara klannya diabaikan. Ia melihat Hashirama lebih mendengar rakyat daripada sahabatnya sendiri. Dan akhirnya, Madara pergi, kembali sebagai musuh, membawa kekuatan mengerikan. Bahkan berniat menciptakan dunia impian, di mana semua orang tunduk pada perdamaian palsu. Mirip dengan kisah Firaun dan Nabi Musa. Dua orang yang pernah dekat, bahkan hidup dalam ruang yang sama. Tapi akhirnya bertolak belakang karena satu hal, kebenaran dan ego. Madara memilih ilusi. Dunia damai buatan Tsukuyomi tak terbatas. Semua tunduk, semua bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan yang nyata. Itu pemaksaan. Sama seperti Firaun yang ingin rakyatnya percaya bahwa dialah Tuhan mereka.